Shalom Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, puji syukur kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk melayani Tuhan. Pada hari ini saya akan membawakan renungan dari Yohanes pasal 15, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami masih bisa melayani dan juga masih diberikan kehidupan ya Tuhan. Kami ucap syukur atas berkat dan juga perlindungan yang Kau berikan bagi kami. Dan sebentar kami mau membaca dan merenungkan Yohanes pasal 15 ya Tuhan. Aku mohon Kau yang pimpin dan minta pertolongan dari Roh Kudus supaya setiap orang yang mendengarkan baikan hamba yang membawakan bisa Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus sehingga apa yang aku ucapkan itu berasal daripadamu saja, sehingga firman yang disampaikan bisa menjadi berkat dan juga benih yang subur bagi para pendengarnya. Kau berkati waktu ini, aku serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah Bapak Ibu sekalian, pernah berpikir gak atau setidaknya terlintas dalam pikiran kita, kenapa ya hidup saya begini-begini aja? Kenapa saya gak pernah menjadi berkat buat orang lain? Kenapa sih semua jalan yang saya tempuh itu buntu? Kenapa hidup saya tuh terasa kering, terasa hampa, dan kenapa sih doa saya tuh gak pernah dijawab? Semua pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Itu jawabannya jelas ada di Yohanes pasal 15. Alasannya adalah karena kita tidak tinggal di pokok anggur. Yohanes 15. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakku adalah pengelolanya. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah, diangkatnya. Dan setiap ranting yang menghasilkan buah, dibersihkannya, supaya menghasilkan lebih banyak buah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri, jika tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu, tidak dapat berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting itu dan menjadi kering. Mereka mengumpulkannya dan mencampakkannya ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan hal itu akan terjadi padamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu ketika kamu berbuah banyak, maka kamu adalah murid-muridku. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jika kamu memelihara perintah-perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, sama seperti aku telah memelihara perintah-perintah Bapa-Ku, dan aku tinggal di dalam kasih-Nya. Aku telah mengatakan semua ini kepadamu, supaya sukacitaku tinggal tetap di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, kasihilah seorang terhadap yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak seorang pun memiliki kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seorang yang rela menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku ketika kamu melakukan apa saja yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tuannya. Namun aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tinggal tetap, sehingga apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Aku memerintahkan semua ini kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Jika dunia membenci kamu, ketahuilah bahwa sebelum membenci kamu, ia telah membenci aku. Sekiranya kamu berasal dari dunia ini, tentu dunia akan mencintai kamu sebagai miliknya. Namun karena kamu bukan berasal dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah firman yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih besar daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, maka mereka pun akan menganiaya kamu.
Jika mereka memelihara firman-Ku, maka mereka pun akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi mereka akan melakukan semua ini terhadap-Mu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus Aku. Seandainya Aku tidak datang dan berbicara kepada mereka, maka mereka tidak mempunyai dosa. Namun sekarang mereka tidak mempunyai dalih mengenai dosa mereka. Siapa yang membenci Aku, ia juga membenci Bapa-Ku. Apabila di tengah-tengah mereka Aku tidak melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan orang lain, mereka tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka sudah melihat apa yang Kulakukan, dan mereka membenci Aku dan Bapa-Ku. Dengan demikian, genaplah firman yang telah tertulis di dalam kitab Taurat mereka, bahwa mereka membenci Aku tanpa alasan. Jika penghibur itu datang, yaitu Dia yang akan Kuutus kepadamu dari Bapa, yakni Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, maka Dia akan bersaksi tentang Aku. Dan kamu juga akan bersaksi, karena sejak semula kamu sudah bersama Aku. Mengapa sih kita harus tinggal di dalam Tuhan dan melekat dengan sang pokok anggur? Ada beberapa alasan yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, karena di luar Tuhan kita itu nggak bisa melakukan apa-apa. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23-24. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita nggak mampu Bapak Ibu menolong diri kita sendiri. Kita itu pada dasarnya adalah manusia berdosa yang seharusnya mati dan mendapatkan upah yaitu maut. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar akan dunia, Dia tuh mengaruniakan anak yang tunggal sebagai juru selamat kita. Hal ini ditulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Tuhan Yesus juga begitu jelas mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 5 bahwa Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya Tuhan juga ya saudara-saudara yang sungguh mengerti siapa sih diri kita, bahkan melebihi pengertian kita sendiri tentang diri kita. Kita aja kadang masih suka bingung, sebenarnya kita siapa sih? Sebenarnya gue tuh kenapa kayak gini ya? Nah, itu Tuhan yang ngerti karena Dia menciptakan kita dan Dia juga tahu apa sih ketetapannya untuk kita, apakah tujuan kita diciptakan dan lain sebagainya. Seperti dikatakan dalam Mazmur 139, Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ayat ini menuliskan bahwa Tuhan tuh yang menciptakan kita, bahkan menenun kita dalam kandungan ibu kita, dan Dia juga udah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, bahkan ketika kita masih bakal anak, belum jadi anak, baru jadi bakal anak. Contoh gampangnya adalah misalnya suatu produk diciptakan, maka untuk mengetahui bagaimana cara pakainya, apa fungsinya, apa kegunaan produk itu, kita tuh sebenarnya perlu tanya ke pencipta, karena hanya Dia yang mengetahui semuanya. Sama jadinya seperti kayak kita. Kita diciptakan oleh Tuhan, oleh sebab itu hanya Dia yang tahu kita. Dan ingat, kita adalah manusia berdosa, kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kalau misalnya di luar Tuhan, itunya sia-sia. Yang kedua Bapak Ibu, supaya kita berbuah. Ayat 4 mengatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan akibat yang harus kita tanggung ketika kita tidak berbuah itu nggak main-main Bapak Ibu. Tuhan akan membuang kita dan juga kita akan menjadi kering lalu dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yang ditulis dalam ayat 6.
Ada satu hal lagi yang harus diingat bahwa dalam ayat 2 dikatakan setiap ranting yang ada ketika berbuah akan dibersihkan oleh Tuhan supaya lebih banyak lagi berbuah. Ini berarti ketika kita menjalani hidup ini dan kita sudah melekat pada pokok anggur, ada waktu di mana kita akan mengalami proses pembersihan oleh Tuhan. Pembersihan itu bisa datang dalam bentuk masalah, teguran, dan lain sebagainya, supaya kita menjadi semakin murni dan akan berbuah berkali-kali lipat. Bapak Ibu yang juga dibersihkan itu rasanya pasti juga gak enak dan sakit, tapi maksud dan tujuan yang ingin dicapai itu baik. Kita hanya harus percaya penuh bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, itu adalah untuk maksud yang baik. Firman Tuhan yang akan membersihkan kita dari segala hal-hal yang gak baik itu. Karena firman Tuhan itu membukakan hal-hal yang perlu kita tahu. Segala nutrisi yang ada dari pokok anggur itu akan dibagikan kepada ranting-rantingnya ketika ranting-ranting tersebut hidup melekat pada Tuhan. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga. Yang ketiga, kenapa sih kita harus hidup melekat dengan pokok anggur adalah alasannya supaya Bapa dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jika kita berbuah, maka kita bisa menjadi saksi Tuhan dan memuliakan namanya. Tugas kita di dunia ini sebagai orang percaya memang untuk menjadi saksi Tuhan. Lalu ada satu hal yang dijanjikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, yaitu yang ditulis dalam ayat 7. Apa saja yang kamu minta, yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tapi ada syaratnya, yaitu kita harus tinggal melekat dan melakukan perintahnya Tuhan. Bahkan janji ini diulang sekali lagi dalam ayat 16. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ketika kita udah mengetahui kenapa 3 alasan kenapa kita harus hidup melekat pada pokok anggur, ya kita akan cari tahu bagaimana caranya kita melekat pada pokok anggur. Yang pertama adalah mintalah kepada Tuhan agar keinginan untuk terus mencari wajah-Nya, bersekutu dan juga mendengar suaranya ada di dalam diri kita. Yang kedua, menuruti perintahnya. Itu ditulis dalam ayat 9 dan ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ketika kita mengasihi seseorang, Bapak, Ibu, dan adik-adik, maka kita biasanya akan rela melakukan apa saja untuk orang tersebut. Kita pasti ingin melihat wajahnya tersenyum, terus juga kita akan melakukan hal-hal yang baik untuk dia. Kita juga gak ingin menyakiti perasaannya dan akan menjaga supaya kita gak mengecewakan dia. Begitu pula harusnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengatakan bahwa kita mengasihi dia, maka kita akan melakukan apa yang diperintahkan. Tapi ingat, bukan karena rasa takut atau karena aduh gue gak mau berdosa, gue mau masuk surga, gue mau menerima berkat dari Tuhan. Tapi karena kita melakukannya out of love. Karena kita mencintai Tuhan dan kita ingin menyenangkan hatinya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 22 ayat 39. Dalam ayat 12 dikatakan bahwa kita juga harus saling mengasihi sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Hal ini juga diulang pada ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mengasihi sesama itu membuktikan kepada orang lain bahwa kita adalah pengikut Kristus. Memang banyak juga kita bisa lihat kalau orang-orang di luar Kristen itu baik,
dan saling mengasihi, bahkan terkadang lebih baik daripada orang Kristen. Tapi kita ditantang oleh Tuhan untuk mengasihi di level yang berbeda. Kita diajak untuk mengasihi, bahkan mengasihi musuh kita sendiri. Itu ditulis dalam Matius 5 ayat 43-45. Dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Gak mudah sih memang ketika orang menyakiti kita, terus kita harus berdoa buat dia. Oleh sebab itu kita juga harus meminta pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus. Bahkan Paulus juga mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 17-19, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Setelah kita mengetahui alasan kenapa kita harus melekat pada pokok anggur, bagaimana caranya, lalu setelah itu bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Hal yang harus kita lakukan udah jelas dikatakan bahwa kita harus bersaksi tentang Tuhan kepada semua orang. Seperti yang tertulis dalam ayat 27, yaitu tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Lalu perlu diingat juga pada ayat ke-26, Tuhan berkata bahwa kita nggak akan menjalani itu semua sendiri, karena dia akan mengirimkan seorang penghibur yang diutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa diberikan bagi kita, maka ia akan bersaksi tentang aku. Ini juga dikatakan dalam Yesaya pasal 43 ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku dan hambaku yang telah kupilih. Dalam surat 2 Timotius 1 ayat 7-8 dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Salah satu cara yang paling efektif untuk bersaksi kepada orang lain adalah melalui perbuatan kita sendiri. Karena orang juga lihat kan, oh nih orang ngomong doang juga males. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12b. Ketika kita menjadi teladan bagi orang lain, baik itu melalui perkataan dan perbuatan, saat itu pula nama Tuhan dipermuliakan. Petrus dan Yohanes bersaksi, meski dihadapkan ke mahkamah agama dan nyawanya terancam, mereka tidak gentar sedikit pun dan dengan tegas berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kisah para Rasul 4 ayat 20, jangan pernah takut juga untuk bersaksi karena di dalam kita ada Roh Kudus. Dalam Matius 10 ayat 19 Tuhan juga mengatakan apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Itu janji yang indah banget Bapak, Ibu, dan adik-adik. Ketika kita mau benar-benar bersaksi untuk Tuhan, Tuhan gak akan biarin kita sendiri dan dia akan mengirimkan pertolongan, yaitu roh kebenaran dan penghibur yang akan bersaksi untuk kita. Yesus sendiri udah berkata bahwa dunia akan membenci kita karena kita diciptakan bukan untuk dunia ini. Kita ini adalah milik Allah. Ayat 18 dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi jangan kita tawar hati dengan berbagai masalah yang akan kita hadapi, bahkan dari orang-orang sekitar dan orang terdekat kita, karena Tuhan Yesus juga udah kasih tahu.
Ada satu hal lagi yang kita peroleh ketika kita melekat pada pokok anggur, yaitu kita dipilih menjadi sahabat. Dalam ayat 14 dan ayat 15 dikatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Wah, itu sih menurut saya adalah sebuah privilege yang harusnya kita banggakan dan kita hargai dengan luar biasa. Itu adalah, wah, tenaner gitu. Kita diangkat jadi sahabatnya Tuhan. Kita yang notabene manusia berdosa yang harusnya menerima upah maut, kita diangkat, diselamatkan dengan kasih karunia menjadi sahabatnya. Tapi perlu diingat ya, bahwa bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena Yesus yang memilih kita. Karena dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi bisa gak sih kita sebagai manusia tuh bermegah diri dan merasa hebat dan layak? Tidak sama sekali, karena pada dasarnya kita adalah manusia berdosa. Sebagai penutup, saya akan memberikan kesaksian tentang diri saya. Jadi saya sendiri adalah seorang wanita yang sebenarnya sangat merindukan memiliki keluarga saya sendiri. Dari dulu cita-cita saya adalah saya ingin berkeluarga, saya ingin mempunyai suami, saya ingin memiliki anak. Karena dari kecil saya kehilangan figur ayah dan juga keluarga saya bukan keluarga yang baik-baik aja. Selama ini fokus saya sebenarnya adalah, Tuhan, aku mau dong mendapatkan suami yang takut akan Tuhan. Dan saya juga pengen memiliki keturunan dari rahim saya sendiri. Saya berdoa bertahun-tahun, menanti hingga usia saya sampai saat ini udah mau mencapai 30 tahun. Tapi akhirnya saya sadar bahwa seorang wanita baru bisa menjadi seorang wanita saat ia menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan baginya. Gak ada seorang pun, bahkan satu hal pun yang bisa membuat saya bahagia sepenuhnya, yang bisa mengisi gelas saya sampai penuh. Bagian itu hanya bisa diisi oleh Yesus. Setelah saya menyadari hal itu, saya mulai belajar untuk berserah pada Yesus dan mulai fokus untuk mengerjakan apa yang Yesus suruh saya lakukan. Gak mudah sih memang, dan rasanya gak enak. Teman-teman saya rata-rata udah berkeluarga. Ketika saya ketemu sama teman lama, udah punya anak, udah punya suami, kadang ada terselip rasa iri dan sedih dalam hati saya, namun perlahan-lahan rasa khawatir yang saya rasakan ketika tidak memiliki pasangan hidup itu perlahan hilang. Fokus hidup saya jadinya bukan kebahagiaan saya sendiri, tetapi kebahagiaan Tuhan. Sampai di satu titik saat ini saya percaya kalau memang Tuhan tidak mengizinkan, maksudnya tidak berkehendak saya menikah, ya udah, hidup saya akan tetap 100% happy dan konten penuh karena saya melekat sama Kristus. Orang Dia kok yang bisa memenuhi hidup saya dan memberikan rasa kepuasan dan menghilangkan kehampaan yang ada dalam diri saya. Saya percaya Kristus sendiri yang akan memenuhi rasa kosong itu, dan saya sampai saat ini merasakan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Karena saya seorang manusia juga yang banyak dosa, yang sebenarnya terkadang ngerasa, gue tuh gak layak tahu Tuhan lo selamatin. Tapi kenapa lo begitu sayang sama gue? Itu yang kadang bikin aku juga heran, tapi saya mengucap syukur dengan luar biasa. Saya juga gak menaruh kebahagiaan, masa depan, dan harapan saya pada impian saya jadinya memiliki keluarga. Itu udah prioritas yang kesekian sekarang. Jadi itu buat saya adalah suatu proses pembersihan yang Tuhan lakukan. Yang tadi seperti yang saya bilang rasanya gak enak, tapi saya tahu itu tujuannya baik. Contoh pembersihan yang dilakukan yang lain mungkin adalah perubahan karakter-karakter yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak area abu-abu yang saya rasakan itu masih terkadang, gak apa-apa kali ya gue lakuin dosa sebentar, dosa gitu aja. Tapi kan di mata Tuhan karena Allah adalah Allah yang kudus, Dia gak kompromi sama dosa. Jadi perlahan saya akan berubah dan saya percaya saya akan dibantu oleh Tuhan untuk mengubah hal yang belum berkenan di mata Dia. Jadi yuk Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kita sama-sama mulai tinggal melekat dalam Yesus dan Shema. Kita dengar dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Kita udah diangkat jadi sahabat Yesus, maka berikanlah respon yang benar dan sesuai dengan firman-Nya. Persiapkan diri kita untuk dipakai Tuhan sebagai alat untuk kemuliaan-Nya. Karena segala kemuliaan hanya untuk bagi Dia. Amin. Ayat penutupnya adalah Matius 7 ayat 21.
Ini juga kita harus hati-hati sih. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Semoga firman hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kita mau doa tutup dulu ya Bapak Ibu. Saya mengucap syukur untuk firman-Nya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan, yang Engkau telah katakan kepadaku untuk disampaikan. Terima kasih untuk bantuan dan pimpinan dari Roh Kudus. Ya Tuhan, kiranya biarlah kami semua bisa hidup sungguh-sungguh melekat kepadamu, membangun hubungan yang erat supaya kami bisa berbuah, dan pada akhirnya kami bisa menunjukkan kepada orang bahwa kami adalah anak-anak-Mu, sahabat-sahabat-Mu, dan kami bisa melakukan apa yang Engkau yang lakukan dalam hidup kami, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Pimpin hidup kami ke depannya Tuhan, biarlah kami hidup bertanggung jawab dan penuh rasa ungkapan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah mendengarkan.